Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin abil qasimil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku, kabar tipis sembalun yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Napas kita, penglihatan kita dan lain sebagainya, dari semua jawarih badan kita semuanya ini, apa yang kita bisa nikmati di atas dunia ini, dalam keadaan apapun kita selalu syukuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan syukur kita ini akan menambah terus kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menambahkan rasa cinta kita kepada beliau, sehingga kita nantinya akan dikumpulkan bersama beliau. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Sungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai nanti di hari kiamat. Dan tanda orang yang cinta tentunya adalah dengan banyak kita sebut, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan sering menyebutnya, kata ulama. Maka ketika kita mengatakan cinta pada Nabi SAW, maka buktinya bukanlah kita mengatakan ana uhibbu Rasulullah. Bukanlah buktinya saya cinta pada Rasulullah, namun pembuktiannya adalah banyak atau tidaknya kita membaca salawat pada Nabi SAW. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan di akhir Ramadan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari kita, mengisi waktu-waktu kita dengan membaca salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mengisinya juga dengan membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita membaca salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menjelaskan kepada kita, man shalla alayya fi yawmin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina li dunyahu sab'ina li akhiratihi wa salasina li dunyahu, atau kama qala Nabi SAW. Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, menjelaskan kepada kita, apabila ada orang yang bersolawat kepadaku sebanyak 100 kali dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan 100 hajat orang itu, 70 hajat untuk akhiratnya dan 30 untuk hajat dunianya. Maka Masya Allah, Tabarakallah, dengan membaca salawat pada Nabi SAW paling kurangnya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan balasan yang berlimpah ganda. Oleh karena itu, mudah-mudahan senantiasa hati kita tergerak untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ingat kepada Rasulullah dengan membaca salawat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kabar tipis sembalun yang berbahagia, masih tentang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling dinantikan oleh semua umat muslim di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, senantiasa kita harus menjaga waktu. Kita harus senantiasa menjaga kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Maka dalam hadis Nabi SAW yang dijelaskan atau yang sudah kami sampaikan sebelumnya,
bahwa Nabi SAW di dalam bulan suci Ramadan beliau beriktikaf mulai dari 10 terakhir bulan suci Ramadan. Itu apa artinya? Itu artinya bulan Ramadan yang isinya Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam terakhir, malam-malam 10 terakhir itu. Banyak keterangan yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam-malam ganjil dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan terjadinya bahkan sampai Imam Ibnu Hajar menghitung sampai 47 waktu Lailatul Qadar itu akan terjadi kesempatannya. Namun yang paling luar biasa sekali adalah bagaimana orang bisa menjaga ibadahnya di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena pada dasarnya, pada intinya adalah kita tidak bisa mengetahui Lailatul Qadar itu malam ini terjadi atau tidak. Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar ini untuk apa? Supaya kita bisa menjaga Ramadan kita itu 10 terakhirnya itu tetap dalam ibadah yang benar. Kenapa? Karena supaya ibadah kita benar, kita keluar dari Ramadan ini, supaya kita husnul khatimah dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala menyimpan malam Lailatul Qadar itu supaya kita itu terus-menerus beribadah dengan sebaik-baiknya. Maka kata ulama ada 4 hal yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam 4 hal. Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam 10 terakhir bulan suci Ramadan. Supaya apa? Supaya kita senantiasa di malam 10 terakhirnya ini menjaga ibadah kita untuk menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah. Yang kedua yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktul ijabah. Waktu ijabah pada hari Jumat. Karena di hari Jumat dalam hadis ada satu waktu yang di mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjawab doa kita. Namun jam berapa di hari Jumat itu ahfahallah. Allah Subhanahu wa taala menyimpannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan intinya adalah pada hari Jumat. Supaya apa? Supaya full hari Jumat itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, yang Allah Subhanahu wa taala simpan juga, yang Allah Subhanahu wa taala tidak jelaskan kepada kita namun dikasih secara umum, adalah taatnya Allah Subhanahu wa taala, taatnya manusia di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada taat kita. Oleh karena itu supaya apa? Supaya jangan kita meremehkan yang namanya ketaatan. Karena ketaatan sekecil apapun kadang itu yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Maka banyak cerita tentang Allah Subhanahu wa taala menyimpan ridhonya di dalam taat seseorang. Karena dalam hadis la yadkhulul jannata ahadun illa biridallah. Seseorang itu tidak akan masuk ke dalam surganya Allah kecuali karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada taat kita. Oleh karena itu banyak cerita tentang hal-hal kecil ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, namun itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi ridha. Kita dengar dalam cerita misalnya ada seseorang yang perempuan, dakhalat imra'atun nara fi hirratin hasabatha. Seorang perempuan masuk ke dalam neraka karena pernah dia mengkerangkeng seekor kucing tanpa mengasih makan dan minum dan sebagainya. Namun banyak juga cerita ada orang yang dijauhkan dari api neraka bahkan masuk ke dalam surga karena dia hanya meminggirkan ranting pohon, ranting kayu, duri yang ada di jalan orang. Maka hal-hal kecil seperti itu
tidak boleh kita remehkan dan lain sebagainya, karena bisa jadi di hal kecil itu ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang ditakhfif oleh Allah, yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Asmaul A'zam. Nama a'zam Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna, ya. Nama a'zam Allah, Ismul A'zam Allah Subhanahu wa taala simpan supaya kita bisa berdoa dengan semuanya. Saudaraku yang berbahagia, kembali kepada Lailatul Qadar yang semua orang pasti mencari dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW memberikan ciri bahwa Lailatul Qadar itu seperti apa malamnya akan terjadi. Maka dalam hadis Nabi SAW, wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a'a laha. Di antara tanda bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, kata Rasulullah, adalah pada pagi harinya matahari terbitnya sangatlah jelas, tidak ada tutupan-tutupan. Jadi kalau malam hari di bulan suci Ramadan pada 10 malam terakhir, dan paling pasnya adalah malam-malam witir, malam tanggal 21, 23, 25, 27, 29, ya. Kemudian pagi harinya misalnya kita temukan matahari sangatlah terang, tidak ada tutupan sama sekali, tidak ada mendung dan lain sebagainya. Bisa jadi malam tadi itu adalah malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita malam Lailatul Qadar itu, salah satu contohnya kata Nabi adalah pagi harinya matahari terbit dengan sangat terangnya, tidak ada awan yang menutupinya. Namun Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita semua bagaimana mencari malam Lailatul Qadar ini dalam banyak hadisnya. Kenapa demikian? Karena Masya Allah, malam Lailatul Qadar adalah malam yang luar biasa, sangatlah sayang, seribu sayang kalau seorang muslim luput dari malam Lailatul Qadar itu. Kalaupun kita tidak bisa melihat hakikat malam Lailatul Qadar, namun mudah-mudahan kita melalui malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah waktu itu. Karena tidak semua orang yang bisa diperlihatkan malam Lailatul Qadar itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun semua orang muslim yang berpuasa di bulan suci Ramadan pasti bertemu dengan Lailatul Qadar itu, namun tidak bisa melihat hakikatnya. Oleh karena itu, kita selalu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk selalu menjaga 10 malam terakhir itu. Paling kurang kita ibadah, kata Rasulullah SAW, kata ulama dan lain sebagainya, paling kurangnya jagalah sholat isya dan sholat subuh. Kerjakanlah di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan, kerjakanlah sholat subuh dan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Kalaupun tidak bisa berjamaah 10 waktunya, maka jagalah isya dengan subuh ini supaya kita bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terhitung dari orang-orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Karena di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yanzuru Lailatul Qadar ilal mu'minina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memandang pada malam Lailatul Qadar itu kepada seluruh orang mukmin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya'fu anhum, maka akan diampunkan mereka semuanya. Wa yarhamuhum, mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, illa arba'atan, kecuali 4 orang saja. Yang pertama adalah mudminu khamrin, orang-orang yang terus meminum khamar, wa'aqan, orang-orang yang durhaka pada orang tuanya, wa musyahinan, orang yang lagi bertengkar dan lain sebagainya, wa qati'a rahimin, dan orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Oleh karena itu, kita jaga diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, supaya kita mendapatkan ampunan,
maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.